Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Majelis tugas adalah Penatua Sumarno, Penatua Nita, Penatua Hendrik, Penatua Rati, dan Penatua Manunggal. Pemandu pujian Saudara Hans dan Ibu Yurita. Pengiring pujian Saudari Irma, Saudari Alexandrina. Pengisi pujian paduan suara nada kasih. Multimedia dan sound system Ibu Debi, Saudari Livia, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Diri manusia terus bertumbuh, hikmat dan pengalaman menempa kita, kasih dan pengharapan menjadikan kita anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 7. Nyanyikanlah Kidung Baru, nyanyian baru. Jemaat Tuhan, mengawali ibadah ini, marilah kita mendasari ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita. Dialah terang dunia dan Ia ingin kita pun menjadi anak-anak terang. Injil Matius 5 ayat 16 memuat pesan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
NKB 206, Mercusuar Kasih Allah. Dalam hidup keseharian kita, tak jarang kita terlarut. Karena takut, maka kita ikut arus. Kebutuhan hidup membuat kita menghalalkan cara dalam mencari nafkah. Tuntutan keluarga, ancaman PHK, tekanan dari bos, dan banyak perkara membawa kita lupa pada siapa diri kita sesungguhnya. Marilah kita datang dalam doa pribadi, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah hati dan penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu, terhadap sesama kami dan terhadap diri kami sendiri. Kami telah melanggar perintah-Mu, kami telah mengecewakan harapan-Mu, dan kami telah menyakiti orang-orang yang kami cintai. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Berikanlah kami roh pertobatan dan pengampunan, agar kami dapat kembali kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh iman. Amin. Mari kita nyanyikan KJ 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak
Mari kita bangkit berdiri. Kepada kita yang berdosa, dianugerahkan pengampunan dan kita pun diajak menjadi anak-anak terang. Dengarkanlah pesan firman dari Injil Yohanes 8 ayat 12. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam Kristus engkau telah diampuni. Pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita nyanyikan kembali dari KJ 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setiap kita ingin bersama-sama menghadirkan terang Tuhan, terang Kristus, maka setiap kita juga harus terus memantaskan diri kita menjadi anak-anak terang.
Maka biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk itu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami percaya bahwa setiap kami adalah orang-orang yang dipanggil. Dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Hidup kami bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tapi hidup yang membawa terang. Sebab kami sudah berubah, bukan lagi menjadi anak-anak kegelapan, tetapi anak-anak terang, yang mestinya kami menghadirkan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami sekali lagi jikalau banyak hal yang kami lakukan belum menunjukkan apa yang artinya kami menjadi anak-anak terang. Kami masih menyimpan dendam. Kami masih dihantui oleh kebencian. Kami belum bisa menerima perlakuan orang lain terhadap kami. Bahkan ketika kami harus menegur dan menyapa, yang terjadi kami membuang muka. Sebab hati kami masih diwarnai dengan sakit hati yang terus kami simpan. Bahkan kesaksian hidup kami belum sungguh-sungguh mencerminkan apa artinya kami menjadi anak-anak terang. Tindakan dan perbuatan kami, Tuhan, sering menjadi batu sandungan buat orang lain, bukan menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Berapa lama lagi Tuhan kami harus menunjukkan hidup yang bertobat itu? Bukankah waktu ini singkat? Kami ingin menggunakan waktu ini bukan untuk hidup di dalam kegelapan, tetapi untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja mengerti kehendak Tuhan, tapi kami diajak juga untuk mengartikan dan menerjemahkan itu dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, apa yang kami renungkan hari ini tidak hanya kami dengar, tapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, dan hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan dilayakan untuk menyebut diri kami atau disebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebab hidup kami menghadirkan terang dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, pembacaan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Surat Efesus 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Surat Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Suatu kali, tepatnya beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak sengaja mendengar atau menyaksikan sebuah tayangan singkat di media sosial. Saya tidak sebut namanya. Itu ada sebuah ceramah yang mungkin ceramah itu cuplikan atau potongan dari ceramah, tentu bukan dari agama Kristen. Saya tidak sebut juga nama agamanya apa. Dari ceramah itu si penceramah mengatakan bahwa agama yang mereka anut itu agama yang paling berat untuk dijalani. Karena ada berbagai macam kewajiban yang mereka harus tunaikan. Sementara itu, dibanding-bandingkan. Sementara itu, mereka menyebut salah satunya adalah agama Kristen. Menyebutnya dengan agama Nasrani. Agama Nasrani itu agama yang gampang dan murah. Sebab katanya nih saya kutip. Sebab dengan nyanyi saja seminggu sekali, mereka masuk surga. Saya ulangi lah ya. Sebab dengan hanya nyanyi seminggu sekali, karena ibadahnya cuma seminggu sekali, itu mereka masuk surga. Dalam hati saya ada berbagai perasaan. Kalau saya aminkan nanti repot. Tapi saya juga mengatakan bahwa enak sekali kalau cuma nyanyi doang. Kemudian kita nanti mati masuk surga. Ada yang mau begitu Bapak Ibu? Maulah. Saya juga mau gitu ya. Gak usah repot-repot bikin khotbah. Jemaat saya udah pinter-pinter kok gitu ya. Tiap hari Minggu nyanyi udah pasti masuk surga. Nah, saya mau komen ya ngapain juga dikomenin gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika saat itu saya mendengar ada benernya juga. Saya bilang dalam hati nih, saya juga gak ketemu orang yang penyeramanya. Saya bilang, Pak, kami nggak nyanyi juga tetap masuk surga kok gitu ya. Kenapa harus menyanyi dulu baru masuk surga? Seolah-olah yang mau dikatakan adalah bahwa betapa mudahnya orang itu masuk surga untuk kalangan tertentu. Dan mereka mengatakan kami ini sulit. Kami harus melakukan ini dan itu, kewajiban ini dan itu. Hukum ini dan itu. Sedikit melanggar kami nanti akan dicatat dan nanti kami bisa masuk neraka. Sementara di luar sana mereka mengatakan dan menyatakan bahwa betapa mudahnya sih menjadi orang Kristen itu. Seminggu sekali, absen hadirnya cuma setor muka doang, cuma lapor seminggu sekali, matinya nanti masuk surga. Saya berpikir kadang-kadang juga mungkin secara tidak langsung ada orang Kristen juga yang berpendapat seperti itu. Ya, nggak usah nyanyi. Dalam hati bilang saya percaya Tuhan Yesus. Dia sudah mengatakan saya nanti pasti masuk surga. Nah inilah mungkin saya bilangnya ini permainan kata, tapi juga mungkin ini sebuah hal yang kita renungkan. Kita nggak usah cari orang yang ceramah seperti itu. Nggak usah kita laporkan ini penistaan agama ini. Nggak usah. Itu buat kita adalah bahan introspeksi diri kita sendiri. Betul nggak sih? Menjadi Kristen itu mudah. Kalau menjadi Kristen mudah, kenapa ada ribuan bahkan jutaan orang Kristen mati di abad pertama? Apakah mereka mau mengatakan bahwa menjadi Kristen itu mudah untuk akhirnya mereka harus setia kepada Tuhan sampai mati? Apakah menjadi Kristen itu mudah ketika para rasul di akhir hidupnya juga harus mati? Mereka mati dihukum karena kesetiaannya kepada Kristus. Dan gak usah jauh-jauh. Kalau kita mau melihat Yesus Kristus sendiri, yang adalah anak Bapa, bagaimana dia menyelamatkan dunia ini bukan dengan cara yang mudah. Bukan menukar dosa manusia itu dengan uang atau dengan harta. Tetapi menukar keselamatan dan pengampunan itu dengan nyawanya sendiri. Rupanya mereka nggak tahu. Ya nggak apa-apa sih kalau mereka juga nggak tahu. Kita yang tahu mesti juga tahu diri. Karena memang kalau kita melihat sejarah iman kita dan apa yang kita yakini, tidak ada kata mudah untuk kita menerjemahkan iman kita. Dari awal Yesus pernah mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Menyangkal dirinya. Ada yang bilang di sini, menyangkal diri memikul salib itu mudah. Berani tunjuk tangan dari Bapak Ibu?
Ketika Yesus berkata, ada firman tertulis, doakanlah orang-orang yang mengasihimu. Tapi aku berkata kepadamu, doakanlah dan berkatilah musuh-musuh. Dan siapapun yang menganiaya kamu. Apakah itu jalan mudah? Apakah jalan mengampuni? Jalan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Apakah itu juga jalan yang mudah? Kalau dari kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu mudah, kita udah salah alamat. Karena kadang-kadang kita mengasihi diri sendiri. Bukan bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Kita lupa bahwa dengan caranya yang sulit itulah Dia mau mati untuk kita. Loh, kenapa kita seringkali menjadi orang Kristen itu merasa bahwa jalan yang paling mudah? Bapak Ibu, terlepas dari apapun kata orang, statement apapun yang disampaikan siapapun, kita harus tahu bahwa ternyata mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya. Suatu kali ada seorang tokoh India bernama Mahatma Gandhi. Dia tidak pernah menjadi Kristen sampai dia mati. Artinya tidak pernah dibaptis, tapi dia menjadi pengikut Kristus dalam artian dia mencoba untuk mengerti dan menerjemahkan ajaran Yesus. Kon ketika dia ditembak mati, diselip di balik baju yang dia pakai itu ada satu catatan yang isinya adalah khotbah di bukit. Khotbah yang kita tahu itu khotbah yang sangat indah, tapi juga memang sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Dia pernah berkata, seandainya kekristenan di India itu melakukan apa yang diajarkan Kristus, maka India ini penuh dengan orang Kristen. Suatu kali dia pernah ditolak oleh sebuah gereja karena dia tidak memakai baju yang pantas untuk datang ke gereja. Dia tidak menyalahkan orang itu, tapi dia ingin mengatakan bahwa kekristenan itu adalah Kristus itu sendiri. Apa yang dihadirkan kekristenan adalah apa yang dihadirkan Kristus dalam hidupnya. Bukan jalan mudah yang dia tempuh, tapi kalau kita mengatakan jalan yang penuh penderitaan untuk sampai kepada apa yang diinginkan Bapa, dia harus menempuh via dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saya punya catatan. Maka kita harus mengatakan bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba pernyataan itu ada. Tapi satu ayat yang saya mau bagikan adalah dari Yohanes. Mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi mengapa hari ini kita membahas bagaimana kita menjadi anak-anak terang di dalam kegelapan? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah sang terang dunia itu. Dia telah datang ke dunia di tengah-tengah kegelapan. Dia datang ke dunia di tengah-tengah hidup yang penuh dengan dosa. Untuk itulah setiap orang yang katanya mau mengikut dia, maka dia juga harus sungguh-sungguh memahami dulu mengapa kita harus mengikuti, kita mau mengikut dia. Karena ketika kita mengikut dia, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Tetapi kita punya terang, yaitu terang hidup. Bagian selanjutnya saya mau kutip dari sini. Tolong dibantu. Boleh di zoom dikit? Saya nggak kelihatan. Yesus berkata, biar ini tadi yang kita baca dalam kata pembuka ya. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia, supaya mereka melihat pekerjaan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu, saya melihat ayat ini. Bukanlah untuk apa kita menjadi terang. Artinya bukan buat kita menjadi terang. Agama itu bukan hanya bicara soal mengejar pahala. Pahala itu tahu Bapak Ibu, poin. Nanti poin itu dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu ke minimarket kan yang ditanya bukan soal waktu mau bayar, ditanya sama kasirnya, bukan ditanya, Pak duitnya berapa, bukan. Yang ditanya apa? Bapak member? Ibu member? Betul ya? Kalau jawaban, iya saya member, nanti Bapak Ibu dicatat lalu kemudian nanti didapat poin.
Jadi ini bukan soal mengumpulkan poin kita di akhir nanti, tapi bagaimana hidup kita menjadi perwujudan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kenapa? Di balik apa yang kita lakukan, di balik apa yang kita hadirkan, bahwa kita menjadi terang bagi banyak orang, sesungguhnya kita sedang apa? Mempermuliakan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu bukan di gedung gereja saja. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya menyanyi-nyanyi saja. Tapi memuliakan Tuhan adalah seberapa kita bisa menjadi terang buat banyak orang. Oleh karena itu kata Paulus dalam surat 1 Tesalonika 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya apa? Pembeda. Tapi jangan bilang kalau ada orang Kristen jalan malam-malam disebutnya anak-anak kegelapan juga ya. Siapa di sini suka jalan malam? Atau keluyuran malam-malam? Anak-anak kegelapan ini. Bukan itu juga artinya. Artinya ini pembeda. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap, kata Paulus. Lawan gelap adalah terang. Persoalannya adalah seringkali bukan kegelapan itu bisa kita terangi, tapi terkadang kita larut dan masuk, bahkan ikut di dalam kegelapan itu sendiri. Betul? Karena kadang-kadang kita harus mengatakan, iya lebih enak hidup di dalam kegelapan daripada hidup menjadi anak-anak terang. Susah, sulit, tidak mudah. Tapi inilah yang hari ini kita mau sama-sama ingatkan. Kalau Bapak Ibu berkata, betapa mudahnya jadi orang Kristen, kita membohongi diri sendiri. Kita nggak jujur dengan diri sendiri. Terkadang ada pertentangan batin yang kadang-kadang diperhadapkan kepada kita antara melakukan ini atau itu. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, kita terkadang harus menguji. Ujilah setiap apa yang kita lakukan. Menguji apakah yang kita lakukan betul-betul sebuah representasi, sebuah perwujudan bahwa kita adalah orang-orang yang pantas disebut anak-anak terang. Sikap sekecil apapun. Ketemu orang, dikenal, gak mau nyapa, gak mau negur, buang muka. Sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit ngambek. Kalau ngambek jangan sedikit-sedikit. Sekalian aja. Jadi ini pembeda. Maka sebetulnya kita melihat bahwa istilah gelap dan terang itu istilah yang sehari-hari kita lihat kan. Tetapi juga istilah yang kemudian dipakai oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bahkan oleh Tuhan sendiri untuk membedakan. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita membuktikan itu? Pulang dari gereja ini, pulang dari tempat ini. Nyatakan dan buktikan bahwa kalau saya mau masuk surga bukan sekedar nyanyi-nyanyi seminggu sekali. Saya masih ingat tuh perkataan itu. Saya bukannya dendam, tapi oke lah. Kita disusunin gak apa-apa lah ya, dinyinyirin gak apa-apa, direndahkan gak apa-apa. Tapi kita juga harus membuktikan bahwa itu bukan kita. Itu bukan saya. Itu bukan gaya hidup kita. Ya wajarlah mereka bilang begitu karena mereka gak tahu. Mereka pakai sumber yang berbeda. Sementara kita pakai sumber yang betul-betul kita imani. Makanya Bapak Ibu jangan menjauh dari sumber hidup kita, yaitu firman Tuhan. Belajar terus, ikut PA, ikut KTB. Senin, Kamis, KTB itu aja orangnya. Yang lain mana? 12 aja orang kayak murid Yesus. Ayo. Bisa kok lewat Zoom, nggak usah datang ke gereja. Saya siap untuk menyambut Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar, baik di gereja maupun lewat ruang Zoom.
Jangan-jangan ketika kita diserang dengan pernyataan-pernyataan itu kita hanya mengatakan iya ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk kita membela mati-matian dengan narasi kita, dengan pernyataan kita, nggak usah. Tapi kita buktikan itu. Apa yang Anda nyatakan itu tidak terbukti. Bahwa melakukan kekristenan itu bukan soal sekedar nyanyi-nyanyi. Tetapi ada hal yang terus kita anggap sebagai sesuatu yang mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita mengatakan juga bahwa menjadi Kristen itu sulit, jangan-jangan kita orang yang malas atau orang yang tidak mau susah-susah. Bapak Ibu, seorang teolog Jerman pernah bilang, kalau orang Kristen menganggap anugerah keselamatan itu murahan, ya, maka dia akan menunjukkan kekristenan seperti apa yang dia hadirkan kepada sesamanya. Tapi kalau orang Kristen menganggap anugerah keselamatan itu mahal, maka juga akan menunjukkan kekristenan itu berkualitas. Bukan hanya sekedar cap, status, bukan sekedar hanya menjadi agama. Karena saya tidak mengatakan kekristenan hanya agama. Kekristenan adalah bicara soal cara hidup. Cara hidup yang mengikut Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya hari ini punya 3 poin. Nanti saya akan sebut. Yang pertama adalah paket. Kita sepaket nih. Baik kita sebagai orang Kristen, apapun denominasi kita, apapun gereja kita sepaket dengan cara hidup yang pernah ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita, kepada dunia. Akulah terang dunia. Enggak cukup Yesus mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa hidup di dalam aku, dia hidup di dalam terang. Kita satu paket. Ya. Bahkan dalam Matius dikatakan kan kita harus jadi garam dan terang dunia. Kalau dia mau hidup di dalam, kalau barang siapa mau hidup di dalam aku, dia juga harus melakukan perintah-perintahku. Ya. Jadi satu kesatuan. Paulus mengatakan orang Kristen itu bukan sekedar hanya soal keyakinan. Tapi menjadi Kristen adalah bicara soal apa yang dia ikuti. Dan bagaimana dia mengikuti itu. Maka istilah yang terkenal itu Bapak Ibu dalam surat Paulus itu disebut menjadi orang Kristen itu salah satu, 2 diantaranya adalah satu surat Kristus. Kamulah surat Kristus. Kamulah kitab terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Jadi gampang masuk surga? Enggak. Kita harus memberikan cara hidup yang dipertontonkan kepada orang sedemikian rupa. Yang kedua adalah kita ini adalah imitatio Christi. Imitasi itu artinya sesuatu yang meniru, meneladani Kristus. Apa yang Kristus lakukan, itulah yang kita lakukan. Sepaket. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, pakat, sepakat kita nih. Sepakat untuk apa? Untuk kita mengatakan bahwa kita harus memberi satu pernyataan diri kepada diri sendiri. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sepakat? Sepakat. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Meninggalkan kegelapan, meninggalkan manusia lama kita dalam 2 Korintus, dan mengenakan manusia baru kita. Dan itu tidak hanya ditandai dengan baptisan saja. Tidak penting berapa kali orang dibaptis, apalagi dibaptis ulang. Karena baptisan tidak bicara soal hal yang lebih hakiki daripada sekadar bagaimana kita memperlakukan iman kita. Kamu dahulu kegelapan. Kata-kata itu yang dipakai. Dulu kita manusia lama. Sekarang dilahirkan kembali. Menjadi manusia yang baru. Sepakat kita untuk mengatakan bahwa pada kenyataannya ya kita manusia baru, tapi dalam kenyataannya, dalam teorinya kita manusia baru, tetapi dalam kenyataannya kita harus menguji setiap apa yang kita lakukan. Berkenan tidak? Benar atau tidak? Apa yang saya lakukan bertanggung jawab atau tidak?
Nggak cuma hanya sekedar menyenangkan hati orang, tapi kita kemudian mendukakan hati Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan, kalau sedemikian rupa hidupmu, maka dikatakan, jangankan melakukan, menyebut saja pun apa-apa yang disebut dalam hidup sebagai hidup dalam kegelapan itu tidak pernah lagi boleh kami sebut. Apalagi kamu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ini sudah sepaket dan kita sepakat, maka kita juga harus yang ketiga, kita harus memikat. Memikat itu enggak selalu negatif loh. Enggak penting penampilan kita itu memikat orang, tapi cara hidup kita harus memikat orang, membawa daya tarik orang. Bapak Ibu, kalau musim hujan, rumah saya itu seringkali didatangi oleh tamu tak diundang. Laron. Sering ya? Kenapa? Ya nggak tahu. Biasanya laron itu ngumpulnya di mana? Di lampu. Kalau lampu kita nyalain, dia akan ngumpul. Kalau kita matiin, dia cari yang terang yang lain kan. Saya pernah matiin belakang, dia pindah ke dapur. Saya pindah ke dapur, dia pindah ke tengah. Akhirnya rumah saya gelap. Jadi Indonesia gelap. Karena dia senang cari tempat yang lokasi yang tempat yang terang. Saya nggak tahu apakah terang itu terlalu memikat laron-laron itu untuk ngumpul di situ. Tapi contoh yang positifnya adalah bahwa iya ya, terkadang terang itu memang membawa daya pikat tersendiri buat orang tertentu. Karena terang itu sesuatu yang memang jelas. Maka jadi orang Kristen itu yang jelas-jelas aja lah. Jangan orang menjelas, lu Kristen ya, ke gereja enggak. Cuma Natal doang sama Paskah. Jangan salah kalau Bapak Ibu dan saya disebut orang Kristen enggak jelas. Ya. Artinya apa? Pada akhirnya cahaya Kristus itulah yang kita pantulkan. Pada akhirnya kitalah hanyalah cahaya yang menuntun orang. Karena orang terpikat dengan cara hidup kita. Kisah Rasul mengatakan ketika orang-orang Kristen mula-mula itu berjemaat, bersekutu, berkumpul dan melayani. Maka dikatakan dan banyak orang menyukai mereka. Tiap-tiap hari jumlah orang Kristen bertambah. Bukan karena gedungnya yang mewah. Bukan karena organisasinya yang luar biasa. Tapi orang Kristen pada waktu itu punya daya pikat yang menarik orang. Kenapa mereka begitu? Penasaran. Apa yang bikin penasaran? Cara hidup mereka yang bikin mereka kemudian penasaran dan akhirnya terpikat. Saya bilang terpikat ini bukan yang lain lu ya. Kita harus tahu diri, status saya suami, jangan juga memikat istri orang, bukan itu. Status saya istri, jangan juga memikat suami, tapi artinya secara positif. Menjadi baik. Karena kebaikanmu itu harus diperlihatkan. Seperti terang. Bukan seperti lentera atau pelita yang ditutup, tapi tidak menerangi ruangan, tapi lentera atau dian atau lampu yang memancarkan cahayanya ke semua ruangan. Sehingga setiap orang akan melihat kita siapa. Dari buahnya lah kita dilihat orang. Dari seberapa banyak yang kita saksikan itu sungguh-sungguh memberi dampak yang baik buat orang lain. Bapak Ibu, disitulah kekristenan sungguh-sungguh hadir. Disitulah kekristenan sungguh-sungguh nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat hening. Jangan biarkan firman Tuhan dirampas. Tapi sungguh-sungguh boleh kita genggam, kita pegang, kita jadikan panduan yang mengingatkan kita siapa kita sesungguhnya, untuk apa kita diselamatkan, dan apa yang kita mau artikan untuk waktu yang singkat. Bahkan Paulus mengatakan hari-hari yang jahat ini biarlah kita tidak ikut di dalam kegelapan, tapi sebaliknya kita boleh menjadi terang. Sebab 1000 lilin yang tak menyala tidak pernah punya arti dibandingkan dengan 1 lilin yang menyala. Kitalah lilin-lilin yang menyala itu.
yang mau memberikan apa artinya terang yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Kita ambil komitmen, karena firman Tuhan jangan berlalu sia-sia. Hari ini dan seterusnya, cahaya itu tetap terus kita pancarkan. Kesaksian hidup kita adalah buah dari kesatuan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara nada kasih.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita membawa doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui ibadah kami pada saat ini. Kami terus diingatkan betapa Tuhan kekristenan yang kami hadirkan bukanlah sekadar pembeda, tapi juga menjadi sesuatu yang mengubahkan, memberi dampak yang berarti buat orang-orang di sekitar kami. Apakah kami sudah menghadirkan itu semua? Biarlah renungan ini kami bawa terus dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang sedang dirawat, baik di rumah sakit, dalam perawatan di rumah, dan juga yang sedang menjalani pengobatan jalan. Mereka yang sedang menjalani kemoterapi ataupun mereka yang saat ini sudah menjalani operasi dan akan terus berproses di dalam proses pemulihan. Tuhan, anak-anak-Mu yang kami doakan biarlah mendapatkan kekuatan karena Tuhan yang menopang mereka bersama keluarga. Kami ingin berdoa untuk Ibu Endang, Ibu Hidayani, Ibu Susana Takneo, Ibu Suryana, Ibu Wawah, Ibu Pingkan, Ibu Baran Sinaga, Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Murdila Zibua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Nyoto, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Monika, untuk Bapak Penatua Gigi Kristanto, dan Saudara Helen. Tuhan, kami mendoakan biarlah kesemua saudara-saudara kami tetap ada di dalam segala apa yang baik. Terutama juga untuk Penatua Kresi yang baru saja menjalani bypass pada jantungnya, biarlah segala apa yang Tuhan nyatakan dan akan terus nyatakan dalam hidupnya dan pribadinya, sungguh-sungguh nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati Bu Nona bersama dengan keluarga di dalam mendampingi Pak Kris dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan yang akan kami jalani sepanjang masa-masa Prapaskah. Biarlah panitia yang bekerja dan sudah dan sedang merencanakan berbagai kegiatan memasuki dan menjelang masa-masa Prapaskah dan Paskah ini, mereka semua boleh Tuhan mampukan untuk mempersiapkan seluruh rangkaian ini dengan baik. Dan kami semua jemaat Tuhan juga terus mendukung rangkaian kegiatan ini sebagai sarana kami juga untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kami boleh mengenang dan kami boleh menyatakan apa yang baik sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Pertobatan, hidup baru, dan kepedulian kami kepada orang-orang yang membutuhkan kami. Kami juga berdoa untuk berbagai persiapan menjelang Bible Camp anak-anak sekolah minggu dan juga Bible Camp Komisi Remaja. Berkati ya Tuhan panitia yang sedang bekerja. Bila rangkaian kegiatan ini boleh sungguh-sungguh membawa anak-anak untuk selalu terus mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam komunitas yang baik, dan mereka menjadi bagian dari generasi yang meneruskan perjalanan kehidupan bergereja kami di tempat ini. Tuhan, kami ingat dan berdoa buat sebanyak orang yang saat ini sedang terdampak karena berbagai musibah yang terjadi di wilayah dan tempat tinggal mereka. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupi. Semua pihak yang boleh mengambil bagian dan peran tanggung jawab dan kepedulian, biarlah semuanya itu boleh meringankan beban saudara-saudara kami.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kepala-kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota yang sedang menjalani retret di Magelang. Biarlah mereka sepakat dan terus bertanggung jawab pada saatnya nanti untuk menjalani roda pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maupun juga di tingkat pusat. Kepala-kepala daerah yang boleh dipilih ini sungguh-sungguh menjadikan ini sebagai sebuah tanggung jawab. Menjadikan ini sebuah peran yang mereka harus hadirkan dengan sungguh-sungguh sebagai pemimpin-pemimpin di daerah mereka masing-masing. Kami juga mendoakan Bapak setiap pergumulan yang ada dan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, biarlah kekuatan yang dari Tuhan tidak akan membuat mereka putus asa. Entah persoalan rumah tangga, finansial, persoalan pendidikan, atau apapun yang saat ini mereka hadapi. Baik mereka yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya, tangan Tuhan akan tetap menopang mereka. Akhirnya Bapak, kami menyerahkan rangkaian hari-hari yang kami jalani. Biarlah kami ingat tetap firman Tuhan yang hari ini kami renungkan bersama-sama. Kami ingin menjadi orang-orang yang terus bersatu, sepaket dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Kami jadi orang-orang yang terus sepakat untuk kami menghadirkan Kristus di tengah-tengah hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memberi daya tarik tersendiri bagi sesama kami. Sebab kami sedang menunjukkan apa artinya hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam terang, hidup di dalam kepenuhan kasih Kristus. Bimbinglah kami Roh Kudus. Biarlah kami boleh pantas menyebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami bawa dan serahkan. Kami nyatakan ya Tuhan doa ini. Kami imani bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap apa yang kami minta. Kami mengakhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kita masuki liturgi persembahan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer,
maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan pemakaian QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 132. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita nyatukan hati dan bahwa persembahan kita adalah kepada Tuhan dalam doa.
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang syukur dan penuh iman. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan pakailah untuk keperluan gereja-Mu dan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang kudus. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan kepada kita semua. Maka sekarang giliran kita semua untuk menghadirkan itu, sehingga orang menyebut kita sebagai orang-orang yang membawa terang kasih Kristus. Kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tapi menghadirkan yang sungguh-sungguh yang disebut sebagai anak-anak terang. Maka biarlah kita pulang bersaksi di tengah-tengah hidup dan keluarga kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan kasih. NKB 205 dalam dunia yang gelap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan bersama. Pergilah, jadikanlah diri kita saksi-saksi Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan lagu NKB 205 dalam dunia yang gelap.
kita bersatu teduh. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.